Selamat pagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan kemudahan setiap aktivitas ya. Saya selalu memberikan sapaan, selalu selamat pagi ya. Karena di setiap pagi selalu ada harapan baru ketika ada hal-hal yang belum dilakukan di hari yang kemarin, hari ini punya kesempatan kita melakukannya, ataupun ada pekerjaan atau aktivitas yang belum sempat dikerjakan, hari ini kita punya kesempatan untuk melakukan pekerjaan itu lebih baik. Dan tentunya kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, karena pagi ini juga kita diberikan kesempatan usia yang tentunya harus dipergunakan dengan baik ya. Oke. Jadi hari ini kita belajar kembali terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Ini untuk kesekian kalinya ya. Oke. Ada satu kalimat ya yang coba disampaikan untuk pagi hari ini. Kalimatnya adalah seperti yang dituliskan di bawah ini ya. Jadi bertindak setelah berpikir itu jauh lebih baik dibandingkan dengan bertindak hanya karena mendengar ataupun melihat. Artinya apapun yang kita akan lakukan harus melalui proses berpikir ya. Apakah nanti setelah kita ucapkan ataupun kita lakukan itu membawa sebuah kebaikan ataupun malah membuat hal buruk yang barangkali bisa menimpa orang lain ataupun diri kita sendiri ya. Jadi selalu gunakan daya akal pikiran yang telah diberikan kepada kita untuk bisa mempertimbangkan hal baik atau hal buruk sebelum kita memutuskan untuk bertindak. Oke. Hari ini kita akan belajar untuk topik yang kelima ya. Untuk topik yang kelima dengan bahasan masih di jenis bahaya untuk bagian yang ketiga, di mana bahaya itu berasal dari bahan atau material ataupun barang. Mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan walaupun singkat, setidaknya memberikan tambahan informasi ataupun pengetahuan untuk melengkapi dari sekian banyak pengetahuan atau informasi yang sumbernya juga mungkin bisa beragam ya, mungkin dari training yang sudah dilakukan ataupun belajar dengan literatur yang sudah diberikan mungkin oleh dosen ataupun dari belajar mandiri ataupun juga dari pengalaman kerja. Dan kemudian bisa digunakan juga untuk hanya refresh ya, atau hanya digunakan untuk bahan dokumen share ya ketika ada teman-teman yang barangkali membutuhkan untuk belajar secara mandiri, bisa digunakan untuk belajar semua orang ya. Baik, hari ini kita belajar terkait jenis bahaya untuk bagian 3 yang bahaya itu potensi munculnya dari bahan atau material yang ada atau yang digunakan di tempat kerja. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Ini belajar santai saja ya. Oke, jadi seperti yang lalu, saya gunakan alat tulis pena, kemudian ada kertas, dan tentunya ada tangan yang sudah Allah berikan kemampuan untuk menulis ya. Adapun manfaat ataupun tidak manfaat, kembali lagi ke yang punya hidup ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan. Oke, kita bahasnya sekarang hazan.
hazard atau disebut juga dengan bahaya, khususnya yang kita bahas sekarang adalah munculnya dari barang ya, bisa dari barang ataupun juga bahan ataupun material. Oke. Nanti di bahan-bahan ini ada yang sifatnya beracun dan berbahaya, ada juga yang tidak beracun ataupun tidak berbahaya dari sisi pengelompokan B3, tetapi tetap mengandung bahaya. Contohnya bahan-bahan yang mengandung atau menghantarkan listrik ya. Tetapi hari ini yang kita bahas adalah yang terkait dengan B3 ya, terkait dengan B3. Jadi bahan berbahaya dan beracun. Oke. Jadi kalau di lampiran atau juga di peraturan ya, peraturan yang sudah dirilis PP 74 tahun 2001 ya, itu sudah ada deskripsinya, jadi rekan-rekan juga bisa baca. Di sana sudah ada sekitar 15 ya, 15 untuk bahan-bahan yang sudah dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun. Jadi sekitar ada 15 ya. Ada 15 bahan berbahaya dan beracun. Oke, yang pertama ini adalah bahan yang mudah meledak ya. Jadi bahan yang mudah meledak. Oke. Bahan yang mudah meledak. Berikutnya, selain bahan yang mudah meledak, yaitu bahan pengoksidasi. Pengoksidasi. Berikutnya ada juga yang ketiga adalah bahan yang sangat mudah sekali menyala ya. Jadi sangat mudah sekali menyala. Oke, jadi ada bahan-bahan yang memang sangat mudah sekali menyala. Kemudian yang keempat, bahan yang sangat mudah menyala ya. Sangat mudah menyala. Kemudian ada bahan yang mudah menyala ya. Mudah menyala. Berikutnya bahan yang amat sangat beracun. Amat sangat beracun. Kemudian ada juga sangat beracun. Biasakan untuk mencatat ya, supaya ada kenangan tersendiri untuk memori di kepala kita ya. Oke, kemudian beracun
Yang ke-9 itu adalah berbahaya. Nah, yang ke-10 bersifat korosif. Ada yang ke-11 bersifat iritasi. (12) berbahaya bagi lingkungan. Yang ke-13 ya, itu karsinogenik. Karsinogenik, kemudian yang ke-14 itu masuknya ke teratogenik. Kemudian yang terakhir itu masuknya mutagenik. Oke, ini termasuk bahan-bahan ya yang termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun ya. Saya sambung-sambungkan dulu ya. Maaf agak muter-muter ya. Oke. Jadi ini ada 15 jenis ya, jenis bahan atau material yang dapat menyebabkan potensi bahaya ya. Nanti kita bisa bahas satu persatu. Jadi walaupun di sana juga ada nanti bahan ya penghantar listrik. Oke. Jadi pembahasan terkait ini nanti masuknya juga ke pembahasan B3 ya. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Nih, B3 itu maksudnya bahan berbahaya beracun. Nih, dimasuknya ke B3 ya. Oke, untuk penjelasan kita satu-satu ya. Jadi nanti coba kita jelaskan satu-satu terkait bahan-bahan ini ya. Oke. Kita coba masuk dulu ke bahan yang mudah meledak ya. Atau bahasa Inggrisnya ini eksplosif ya. Jadi ini eksplosif. Nah, jadi biasanya terkait dengan meledak ini kaitannya sama suhu atau tekanan ya. Jadi atau juga bisa melalui reaksi kimia ataupun reaksi fisika yang nanti bisa menghasilkan gas ataupun suhu ataupun tekanan tinggi ya, tekanan tinggi yang nanti cepat bereaksi kemudian bisa merusak lingkungan sekitarnya ya. Jadi ini nanti bahan-bahan yang mudah meledak.
Jadi bahan yang mudah meledak. Kemudian ada juga bahan pengoksidasi. Jadi salah satunya adalah bisa berupa cairan ya, cairan ataupun nanti senyawa-senyawa, bisa larutan asam nitrat gitu ya. Jadi ini nanti juga ada beberapa apa namanya, jenisnya juga ini. Kemudian bahan yang sangat mudah menyala. Ini sangat mudah menyala. Nanti biasanya ini bentuknya berupa padatan ya, padatan maupun cairan yang punya titik nyala itu di bawah 0 derajat Celcius ya. Ataupun kalau dilihat dari titik didihnya itu rendah, biasanya sampai di 35 derajat Celcius ya. Ini biasanya itu. Oke, kemudian ada yang sangat mudah menyala ya, sangat mudah menyala. Ini kalau ini extremely ya, extremely flammable. Kalau ini highly ya, highly flammable. Bentuknya bisa cairan ataupun juga padatan. Nah, ini perbedaannya pada titik nyala ya, pada titik nyala. Jadi kalau ini 0 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Ini highly ya, highly flammable. Nanti kalau belajar terkait highly bahan-bahan yang mudah terbakar atau meledak, nanti akan ada bahasan tersendiri ya terkait beberapa poin. Misalkan ada yang namanya titik nyala ya. Ada namanya titik nyala, kemudian ada juga batas. Batas nyala ataupun titik menyala sendiri ya. Kalau titik nyala biasanya disebut dengan flash point ya. Ini biasanya saya singkat aja, ini nanti kita jelaskan lebih lanjut ya untuk yang titik nyala ini, kemudian batas nyala dan titik nyala sendiri. Kalau disebut umum biasanya kalau kita dengar itu namanya flash point atau batas nyala, ini FR ya. FR itu sama dengan flammable range. Ini flammable range, atau kalau titik nyala sendiri ini auto ignition ya. Nah, nanti kita ada pembahasan sendirilah terkait apa namanya materi ini ya. Nah, kita belum bahas materi secara spesifik ya. Nanti kita belum bahas materi spesifik untuk yang bahan-bahan yang kaitannya menyala ataupun yang mungkin meledak ya. Nanti juga di sana juga ada lower explosive limit ya. LEL, lower explosive limit. Nanti kita bahas sendiri. Kemudian ada upper explosive limit ya. Nanti ini kita harus tahu setiap bahan yang ada di tempat kerja kita. Dari daftar kan sudah disebutkan ya, karena ada pengujian tertentu batas-batas untuk lower ataupun upper. Oke, jadi sampai mudah menyala, sangat mudah menyala ya. Jadi ini berikutnya mudah menyala ya, mudah menyala ini atau flammable ya. Kalau sangat mudah menyala ini highly flammable ya. Highly flammable. Kalau yang sangat mudah sekali menyala, ini extremely ya, extremely flammable. Oke. Iya, jadi bisa dibedakan ya. Oke, ada yang mudah menyala. Nah, ini biasanya kalau di teman-teman di ketiga, bahan yang mudah menyala ya.
Oke, biasanya ini bentuknya juga sama, ada yang berupa cairan ataupun berupa padatan ya. Cairan berupa padatan, nanti juga coba nanti dibahas ya, dibahas secara spesifik. Kemudian beracun, sangat beracun, kemudian beracun. Ini tingkatannya. Saya masuk dulu ke beracun ya. Ini beracun karena nanti ada penggolongan tertentu ya, ada kelompok-kelompok bahan dari tingkatan racun B3-nya ya. Nah, kenapa diberikan sifat beracun? Karena ini pengaruhnya pada manusia ya, bisa menyebabkan kematian. Jadi bisa menyebabkan kematian ataupun sakit yang serius ya. Jadi ini bisa menyebabkan fatality ataupun juga bisa kematian. Nah, untuk jalur masuk ya kita bisa cek juga ya informasi-informasi yang ada. Jadi kalau bahan-bahan yang beracun ini mungkin bisa masuk melalui pernapasan, bisa masuk melalui kulit, ataupun mungkin bisa masuk lewat mulut ya. Oke. Nah, nanti kalau secara spesifik untuk yang beracun ini setidaknya ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama ya khusus untuk beracun ini amat sangat beracun ya. Jadi ada bahan yang betul-betul amat sangat beracun ya. Amat sangat beracun. Kemudian turun lagi sangat beracun. Sangat beracun. Di bawahnya lagi ada yang namanya beracun. Oke, kemudian yang keempat agak beracun. Yang kelima itu praktis tidak beracun. Dan yang keenam itu masuknya relatif tidak berbahaya. Nah, ini masuknya nanti ke konsentrasi ya. Nanti kalau di nilai ambang batas ya, di di Permenaker ya. Permenaker yang membahas terkait K3 lingkungan kerja, nanti akan ada belajar terkait LD 50. Ya, nanti kita bahas ya. Oke, jadi ini untuk beracun, amat sangat beracun, kemudian sangat beracun, dan beracun. Kemudian kita masuk pada berbahaya. Ini masuknya ke harmful ya. Berbahaya, ini yang ke-9. Ini adalah bisa padatan ataupun cairan ataupun gas ya. Nah, dia akan berbahaya kalau terjadi kontak ya. Bisa melalui inhalasi ataupun oral ya. Jadi menyebabkan gangguan kesehatan sampai tingkat tertentu. Ini berbahaya. Kemudian ada juga bahan-bahan yang kita gunakan dalam aktivitas pekerjaan itu yang sifatnya itu adalah korosif ya. Bersifat korosif. Nah, korosif ini ada beberapa sifat yang bisa dijelaskan ya kalau untuk korosif. Pertama, dia bisa menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit ya. Jadi ini bisa menyebabkan iritasi ya, menyebabkan iritasi. Kemudian juga menyebabkan proses karat ya. Ini proses karat.
ya, karena biasanya ini untuk bahan-bahan tertentu ya. Nah, kemudian ada juga korosif karena kaitannya dengan pH. Nah, ini korosif. Kemudian ada bahan yang bersifat iritasi. Apa itu bersifat iritasi? Untuk bentuknya bisa padat ataupun cair yang secara langsung kontak dengan manusia ya, ataupun baik kontak dari frekuensinya terbatas ataupun secara terus-menerus ya, yang kemudian kontak dengan kulit ataupun selaput lendir yang bisa menyebabkan radang ya. Oke, ini hanya umumnya saja dulu ya. Kemudian ini bersifat peradangan ya. Kemudian ada yang berbahaya bagi lingkungan. Biasanya menimbulkan contohnya berpengaruh pada lapisan ozon ya. Lapisan ozon ataupun yang bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Oke. Kemudian ada karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Biasanya karsinogenik itu bahan-bahan yang bisa menyebabkan sel kanker. Sel kanker. Ataupun biasanya ini sel sel kanker itu sel-sel yang ada di dalam tubuh yang liar ya, yang bisa merusak tubuh. Itu sel kanker. Ini karsinogenik ya. Karsinogenik. Kemudian teratogenik. Teratogenik ini adalah jadi ada bahan yang punya sifat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio nih. Ini kaitannya dengan embrio. Nah, kalau mutagenik itu artinya bahan itu menyebabkan perubahan kromosom ya. Menyebabkan perubahan kromosom yang nanti akan menyebabkan perubahan dari sisi genetik. Nah, ini ya, jadi perubahan-perubahan yang ada kaitannya dengan genetika. Oke, jadi genetika. Oke, nanti secara contoh-contohnya nanti bisa diberikan ya banyak sekali. Kalau misalkan pengoksidasi, ini pengoksidasi misalkan kalium klorida, natrium, natrium klorida ya, kalsium klorida, kemudian barium klorida ini. Ataupun yang bersifat korosif ya, bersifat korosif misalkan asam asetat, kemudian asam nitrat ya, caustic soda ya, caustic soda juga masuk pada korosif. Kemudian yang bahan beracun ya. Jadi kalau ini beracun bisa tadi sudah disebutkan itu bisa masuk melalui pencernaan, kemudian bisa pernapasan, absorpsi kulit, ataupun melalui injeksi. Ya, itu untuk untuk yang beracun. Nah, itu juga ya. Kalau untuk bahan bakar yang mudah terbakar kan banyak ya. Nanti materi-materi secara spesifik untuk bahan B3 nanti akan dibahas secara spesifik ya, spesifik nanti supaya kita bisa mengantisipasi ketika ada bahan yang ada di tempat kerja, kita bisa mengkondisikan supaya itu tidak terjadi. Baik ya, jadi untuk bahan-bahan yang bahaya dari bahan-bahan atau barang-barang, setidaknya nanti ada dari bahan B3. Kemudian nanti bagaimana penyimpanan, penggunaan, transportasi, kemudian penyimpanan ya, dan segala yang terkait, termasuk nanti ada yang namanya MSDS ya, akan dibahas secara terpisah ya, supaya videonya tidak panjang-panjang. Oke, jadi hari ini kita belajar itu saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, sedikit banyak yang disampaikan ini bisa menambah ya, menambah pengetahuan ya, dan bisa menjadi catatan. Misalkan ada teman yang barangkali
butuh untuk diberikan pemahaman, ya tinggal langsung di-share saja videonya ya. Nah, tinggal diberikan tugas, dicatat ulang misalkan, supaya mereka juga punya gambaran untuk bisa belajar. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan untuk belajar, kemudahan untuk berpikir dan berbuat baik kepada sesama. Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.